Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Danata, dan pada video kali ini saya akan kembali melakukan video hands-on pada salah satu lab, yaitu terkait ekspor pentester report ya. Jadi di lab kali ini kita bakal memahami dan juga belajar ya terkait susunan pada sebuah laporan penetration testing atau pentester report. Nah, pentester report itu adalah dokumen ya, dokumen yang bisa dikatakan dokumen formal atau resmi yang dihasilkan di akhir proses dalam suatu pengujian suatu keamanan sistem seperti itu. Nah, di laporan ini juga beberapa hal yang sangat penting karena memiliki isi yaitu seperti kerentanan, tingkat risikonya, serta rekomendasi atau mitigasi perbaikannya seperti itu. Nah, di report seperti ini ya digunakan tidak hanya oleh seorang tim teknis saja, tetapi juga oleh seorang manajemen untuk mengambil sebuah keputusan yang strategis gitu untuk meningkatkan keamanan sistemnya ya. Nah, jadi di lab kali ini kita akan melalui 3 bagian utama. Yang pertama kita akan meninjau contoh atau template ya, laporan dari pentester yang tersedia dari publik. Lalu kita akan menyusun format laporan kita sendiri ya, dan kita akan membuat sebuah laporan berdasarkan hasil pengujian seperti itu. Oke, mungkin di sini kita pertama ya, yaitu mencari contoh atau sebuah template laporan pentester yang ada pada yang tersedia di publik ya, yang bisa kita gunakan secara open source seperti itu. Di sini disediakan ya di GitHub, bisa kita lihat. Jadi GitHub ini dari Santos Omar Public Pentest Report. Nah, di sini tersedia dari beberapa vendor. Nah, bisa kita lihat contoh di sini kita MIT-RI ya. Di sini bisa kita lihat atau kita perlu download. Nah, ini adalah format dari pentester report ya, dari yang disediakan atau yang dimiliki oleh vendor MIT-RI seperti itu. Di sini terdapat pendahuluan ya, atau introduction-nya terkait apa yang mereka lakukan ya. Selanjutnya di sini cukup terbatas ya. Lalu kita bisa cek juga dari yang namanya apa yang menarik, Fox IT. Kita lihat PDF-nya. Nah, di sini terlihat ya formatnya, template ya, atau contoh dari pentester. Di sini terdapat manajemen summary, yaitu jadi ringkasan dari manajemen yang ada pada suatu perusahaan ya, yang menjadi objek dari sistem yang mereka uji ya. Setelah itu di sini investigation summary-nya, jadi apa-apa aja yang mereka dapatkan seperti itu ya. Lalu ya seperti itu. Lalu satu lagi mungkin kita tes Cure 53 ini. Cukup banyak ya. Jadi sini terdapat CryptoCat pentest, vulnerability-nya apa aja. Jadi di sini terlihat ya. Terlihat juga level dari vulnerability-nya itu. Ya, ini cukup jelas. Mereka menampilkan screenshot-nya atau hasil dari pengujian mereka dari vulnerability-nya. Nah, di sini terdapat vulnerability yang jenisnya itu adalah remote code execution ya, yang sifatnya itu kritikal atau sangat-sangat parah seperti itu ya, yang perlu mereka mitigasi. Jadi vulnerability ini jenisnya mungkin si attacker ini bisa melakukan remote pada suatu sistem seperti itu yang dimiliki oleh sistem ini. Nah, juga kita bisa melihat ya dengan mencari dengan example penetration
report ya, testing report pada media sosial, dari Google ya, kita bisa mencari sumber tambahan. Contohnya ini nih, kita lihat dari sampel penetration test report yang dimiliki oleh PurpleSec seperti ini ya. Di sini mereka memiliki beberapa dokumen historinya dan juga terdapat daftar pusakanya ya, table of contentnya, mulai dari executive summary, overview, high level test outcomes, dan overall dari resiko penilaian mereka ya dari vulnerability yang ditemukan. Lanjut terdapat scope dan juga metodologi yang mereka gunakan, dan juga mereka terdapat suatu kesimpulan seperti itu ya. Mungkin lebih spesifik kita cari NCC group seperti itu ya. Oke, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini penetration highly yang dimiliki oleh Health and Care Profession Council ya. Oke. Secara garis besar, template atau contoh-contoh dari penetration testing report yang ada pada publik atau yang sudah kita lihat sebelumnya, mulai tadi dari GitHub ya, dan juga mungkin dari contoh tambahan yang kita cari di Google ini ya. Ini formatnya hampir sama ya. Mereka itu memiliki executive summary-nya, ada scope yang mereka fokuskan, pengujiannya pada titik mana atau pada sistem apa seperti itu ya, dan juga terdapat metodologi yang mereka gunakan, terus terdapat temuan-temuan apa saja ya. Selanjutnya mereka melakukan rekomendasi pada suatu vulnerability untuk melakukan mitigasi seperti itu, dan juga mungkin terdapat evidence atau screenshot atau hasil dari bukti dari hal yang mereka temukan seperti itu. Nah, selanjutnya ya, di sini kita bisa lihat di Nethacket ya, mereka memberikan develop your own report format. Jadi mereka memberikan suatu format ya, format sendiri mulai dari rekomendasi nanti bisa kita isi ya. Tapi lanjut saja kita pada bagian part 3 ini, karena sekaligus menjawab dari part 2 ini. Di sini saya sudah membuat sebuah dokumen pentest report yang telah saya buat seperti itu. Mungkin bisa kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat ya, bahwasanya saya melakukan pengujian pada sistem DVWA atau tidak apa-apa sebagai contoh ya untuk melakukan explore pentest report, yaitu saya menggunakan ZAP ya, scan pada DVWA pada IP 172.17.02 seperti itu. Pada tanggal pelaksanaannya itu tanggal 20 ya, seperti itu. Nah, mungkin dari executive summary-nya ini bisa saya simpulkan bahwasanya praktikum ini bertujuan untuk melakukan pemindaian keamanan otomatis yang menggunakan OWASP ZAP ya, yaitu pada aplikasi DVWA. Nah, tujuan utama dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi vulnerability atau suatu kerentanan yang dimiliki oleh DVWA, sekaligus mengevaluasi tingkat resiko yang ditimbulkannya apa, dan juga melakukan rekomendasi mitigasi yang sesuai dari vulnerability yang ada seperti itu. Nah, hasil pemindaian ini menunjukkan ada 12 temuan kerentanan dengan ciri satu kerentanan high yang berupa remote code execution, atau secara mudahnya itu si attacker ini dapat melakukan remote ya, atau melakukan tindakan-tindakan di luar akses dengan cara remote sistem kita seperti itu, dengan ID CVE-nya itu 2012 ya, pada 1823. Nah, selanjutnya juga saya menemukan 3 kerentanan medium meliputi clear text transmission of credential, lalu juga terdapat missing HTTP only cookie, dan juga missing security header, serta beberapa temuan lainnya yang memiliki sifat cukup
informasional atau bisa dibilang low lah, levelnya low gitu ya. Nah, kerentanan yang ditemukan, beberapa kerentanan yang ditemukan itu berdampaknya serius ya, terhadap keamanan sistem dari DVWA tersebut. Memang DVWA itu dibuat untuk kita melakukan suatu pengujian-pengujian ya, dalam suatu latihan yang dapat melakukan injection atau tindakan lain-lainnya. Tapi di sini saya buatkan contoh untuk melakukan objek sebagai objek ya. Tidak apa-apa. Nah, pada scope ini saya menegaskan beberapa batasan-batasan pengujian ya yang saya lakukan. Jadi sehingga semua pihak itu tahu ruang lingkup kerjanya mana, seperti itu, agar saya tidak memiliki suatu apa ya, tindakan-tindakan yang melewati batas gitu ya, karena sifatnya ilegal juga seperti itu. Walaupun saya seorang penetration tester juga harus memiliki suatu batasan-batasan dalam suatu pengujian seperti itu. Nah, selanjutnya di metodologi, di sini metodologi ini penting ya dalam suatu dokumen penetration tester report, dikarenakan agar sifatnya transparan. Jadi seorang vendor ataupun owner dari sistem tersebut yang kita uji itu tuh memiliki atau tahu ya teknik-teknik atau tools-tools apa yang saya gunakan dalam melakukan pengujian seperti itu. Di sini metodologinya saya menjalankan OWASP ZEP ya pada Kali Linux dan membuat session baru, lalu saya melakukan automate scan ya pada target IP DVWA tersebut, lalu saya juga menjalankan spider yang dijalankan ya, menemukan semua halaman ataupun parameter-parameter dari aplikasi DVWA tersebut. Setelah itu saya melakukan request dan respon yang disimpan dalam session persen seperti itu ya. Dan selanjutnya mungkin findings atau temuan-temuan apa aja, dan saya melakukan analisis ya. Ini saya summary ya, terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu remote code execution ya, yang ber-ID CVE-nya itu di 1823 yang ditemukan pada 2012. Levelnya tinggi, yaitu berada pada endpoint di vulnerability.php. Ya, ini memungkinkan pengambilan alih ya atau pengambilan hak penuh pada pada server yang dimiliki DVWA seperti itu. Selanjutnya juga ada clear text transmission of credential, yaitu memiliki level yang tinggi juga. Saya temukan pada endpoint login.php, yaitu kredensial ini dikirim tanpa inskripsi ya, sehingga mudah disadap atau menggunakan Wireshark ataupun tools-tools lainnya seperti itu. Selanjutnya terdapat missing HTTP only cookie. Levelnya medium, tapi secara gambaran, jadi cookie sesi yang dimiliki suatu account itu tidak dilengkapi atribut keamanan, meningkatkan resiko yaitu session hijacking atau pengambilan cookie ya dimiliki suatu user, diambil untuk melakukan login pada user lain tanpa menggunakan usernya atau apa, jadi tinggal diambil cookie-nya, jadi dia bisa login pada akun dari korban tersebut ya. Selanjutnya juga terdapat missing X content type option. Nah, ini levelnya medium. Jadi halaman utamanya dari DVO itu tidak memiliki header. Ini jadi sehingga memiliki rentang rawan ya konteks sniffing ataupun tindakan XSS seperti itu ya. Lanjutnya juga missing X frame option levelnya medium. Di halaman dari DVO itu dapat di frame oleh domain eksternal sehingga rentan dalam klik injection seperti itu. Selanjutnya juga directory indexing enable levelnya juga medium. Jadi directory pada config dan juga docs ini dapat diakses dan menampilkan file-file yang sensitif seperti itu. Dan juga default Apache file font, jadi walaupun levelnya low ya, jadi pada file icons readme ini masih tersedia, dapat diakses secara mudah ya dari seorang attacker. Jadi memberikan informasi tambahan mengenai server yang mereka gunakan seperti itu.
Oke, selanjutnya pada details finding ini memberikan informasi yang lebih teknis dan nanti bisa digunakan bagi tim IT untuk dilakukan mitigasi atau suatu perbaikan. Jadi di sini saya mendeskripsikan secara detail ya dari temuan-temuan yang saya catat pada finding di summary findings tadi, seperti itu ya. Mulai dari missing contact, ya rekomendasinya apa dan lain-lainnya seperti itu. Dan di sini juga saya menggunakan poin yaitu resiko assessment ya. Jadi berdasarkan tingkat resiko, kerentanan diprioritaskan dapat dilingkup menjadi 3 priority ya. Pertama, yaitu prioritas 1 ini segera dimitigasi atau segera diperbaiki mulai dari 24 sampai 72 jam ya. Contohnya yaitu remote code execution dan juga clear text transmission of credential karena itu sifatnya sangat high ya. Seperti itu. Oke, lanjut pada priority. Ini jangka yang pendek bisa dilakukan mitigasi 1 sampai 2 minggu ya. Mulai dari finding yang ditemukan yaitu adalah temuan-temuan yang saya jabarkan tadi yaitu missing HTTP only cookie, missing X content type option, missing X frame option dan juga directory indexing. Dan juga ada priority yang levelnya itu low yaitu default fs file seperti itu. Nah, saya juga melis beberapa poin rekomendasi yaitu Apex yang tadi ya saya gunakan CVA ID-nya untuk update PHP dan juga validasi input, implementasi HTTPS ya, tambahan atribut HTTP only, lalu juga tambahkan header keamanan X content type option, nonaktifkan directory indexing dengan option index ya. Jadi dan juga hapus file default Apache yaitu readme dan juga melakukan tes kembali, tes ulang dengan ZAP ya untuk memastikan mitigasi yang mereka dari tim IT itu sudah berhasil atau tidak memiliki vulnerability yang ditemukan oleh pentester seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, pemilihan menggunakan OWASP pada DVWA ini berhasil menemukan sejumlah kerentanan yang sifatnya itu cukup tinggi ya, terutama pada RSI dan juga pengiriman kredensial tanpa inskripsi. Nah, kerentanan-kerentanan tersebut harus segera dilakukan mitigasi dikarenakan dapat digunakan untuk mengkompromikan sistem sepenuhnya ya, agar sistem yang dimiliki itu aman seperti itu. Oke, itu tadi adalah video ya hands on dari saya, mulai dari penjelasan melakukan explore ya terkait template penetration report dan juga report yang sudah saya buatkan. Sekian video dari saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.